Bekal yang kedua adalah seorang hamba memperhatikan amalan-amalan hatinya. Memperhatikan amalan-amalan hatinya. Ini fikih, bab pengetahuan dalam ilmu agama sangat mulia dan sangat penting. Sampai kata sebagian ulama, andai kata ada seorang ahli fikih, pekerjaannya hanya duduk menjelaskan kepada manusia tentang niat-niat dan maksud-maksud mereka, maka itu adalah hal yang sangat saya cintai. Ya. Karena banyak manusia dilalaikan dari hal ini. Dilalaikan dari hal ini. Sehingga harusnya ibadah itu sudah menggunung, pahalanya berlipat-lipat, dia hanya mendapatkan pahala kecil. Kenapa? Tidak memiliki dari amalan hati yang mendukungnya. Ya, saya beri contoh-contoh mendekatkan pemahaman supaya kita paham bahwa ini kaidah besar. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bekal yang sangat penting di dalam memasuki bulan Ramadan dan dalam segala makna kehidupan. Saya ingin bertanya, apakah ada dari umat ini yang bisa menyaingi keutamaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi. Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka keutamaannya tidak akan mencapai satu mud para sahabat. Tahu satu mud ya? Satu mud itu 2 telapak tangan ukuran biasa. Tangan biasa, bukan terlalu kecil, bukan pula terlalu besar. Tapi biasa saja. Itu satu mud. Kata Nabi tidak akan mencapai ukuran satu mudnya sahabat. Bahkan tidak mencapai 1/2-nya. Iya. Jadi seorang beramal dengan amalan besar seperti itu, tapi dia tidak bisa capai satu mudnya sahabat. Apa yang membedakannya? Sahabat sholat, yang lainnya juga sholat. Mereka puasa, yang lainnya juga puasa. Amal ketaatan, semuanya berbuat amal ketaatan. Sampai hari ini alhamdulillah berjalan. Iya. Di antara sahabat kita lihat. Adakah yang mengalahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Tidak ada yang mengalahkannya. Abu Bakar sahabat yang paling utama di tengah umat ini setelah nabinya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling utama di antara seluruh sahabat Nabi. Tidak ada yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata sebagian as-salaf, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia sholat, tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia puasa, tidak pula dengan banyaknya dia bersedekah. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Iya. Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Makanya tampak keagungan kedudukan Abu Bakar di dalam berbagai keadaan. Orang yang paling pertama membenarkan Nabi dan menerimanya sebagai seorang Nabi. Ketika manusia mendustakannya, Abu Bakar yang selalu mempercayainya. Iya. Ketika Nabi SAW kesulitan bahkan menghadapi sahabatnya sendiri, Abu Bakar yang paling pertama mendukungnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hatinya. Padahal kalau dilihat di sebagian amalan, misalnya membaca Al-Quran. Ada sahabat-sahabat diarahkan oleh Nabi. Kalau ingin baca Al-Quran, baca dari 4 orang. Tidak disebut Abu Bakar di antaranya. Jelas ya? Dalam kepemimpinan jihad, Khalid bin Walid itu lebih hebat daripada sahabat yang lain. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang mengalahkannya dari sahabat.
Dengan apa? Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Jadi kalau diibaratkan kehidupannya para sahabat ini dengan orang yang datang setelahnya, itu seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Man li bimithli sayri kal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku gaya berjalanmu yang penuh dengan petunjuk itu? Engkau berjalannya pelan-pelan, tapi finishnya paling awal. Jadi ibaratnya kita ini umat Islam, kalau berlomba, kita semua lepas dari garis star yang sama, startnya sama. Begitu start, sahabat jalannya pelan-pelan. Tapi begitu sampai finish, mereka sudah ada jauh di depan. Itu jalan hidupnya para sahabat. Iya. Yang dilihat itu bukan kuantitas banyaknya amalan. Tapi yang dilihat adalah kualitas dari amalan tersebut. Iya. Dan disinilah amalan hati mempengaruhi, membedakan. Kata sebagian as-salaf, ada 2 orang sholat berjamaah. Ada 2 orang ya menjadi makmum dalam sholat berjamaah. 2 orang ini namanya imamnya sama. Satunya ketika mereka berdua sholat, gerakannya semua sama. Kan ikut imam kan? Sampai salam. Tapi kata para salaf, yang pertama sholatnya di bumi, yang satunya lagi sholatnya di langit. Gerakannya sama. Apanya yang membedakan? Ini pasti sesuatu yang berada di mana? Di dalam hati, dari rasa khusyuk, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhannya dalam ibadah, bagaimana dia memahami bahwa sholat yang dia lakukan itu anugerah yang besar. Bagaimana ketika dia sholat, dia anggap dirinya kurang di dalam sholatnya, sehingga dia ingin menyempurnakannya. Bagaimana dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu kan mana-mana membedakan jenjang seseorang. Orang sholat dia lalai, urusannya dia hitung, bisnisnya itu tadi saya lupa di barang daganganku tadi kayaknya diambil 10. Kayaknya tadi bayarnya cuma 40.000. Harusnya bayarnya 50.000. Ya. Begitu masuk di sholatnya, oh iya ya kayaknya saya salah. Dia hitung lagi pakai tangannya. Ya. Maka ini membedakan jenjang dan derajat. Jelas ya? Terkait dengan amalan hati. Baik.